bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ais Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengubah HTTP login menjadi auto make login untuk user hotspot ditambah dengan masa valid atau masa aktif. Nah, di sini yang pertama, jadi seperti ini sama dengan video sebelumnya yang mengenai manage user hotspot. Nah, kita masuk dulu ke inboxnya. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk scriptnya. Jadi di sini saya mendeskripsikan A itu sebagai deskripsi pengganti dari user, lalu B sebagai deskripsi pengganti dari MAC address. Lalu jika IP hotspot user mendapatkan atau menemukan A ini yang merupakan deskripsi dari user, dia akan mengambil nama user tersebut lalu akan mengeksekusi atau do, dia akan melakukan user remove terhadap MAC address dari user tersebut, user A tersebut yang melakukan login, lalu akan melakukan set. Jadi awalnya dia akan melakukan remove lalu akan melakukan set terhadap user tersebut dengan mencari deskripsi pengganti dari user yaitu A ini, yang ini. Lalu diberikan komen berdasarkan nama dari user yang kita buat sebelumnya sesuai dengan nama dari user tersebut. Lalu MAC address dari device user yang login tersebut akan di log, auto log seperti ini di menu MAC address. Jadi saya buka dulu misalnya di sini, ini di IP hotspot. Nah, di sini kan ada jadi di sini dia akan mencari user, lalu dia akan melakukan set. Yang pertama dia akan melakukan set komennya berdasarkan nama yang kita buat di kolom name dari pada saat pembuatan user. Lalu dia akan mengunci MAC address di menu MAC address ini, MAC address dari si device klien yang login tersebut. Lalu dia akan mengganti name yang sebelumnya berdasarkan user. Misalnya di sini user 1, dia akan mengganti user 1 ini menjadi MAC address dari si klien yang login. Jadi dia akan mengganti MAC addressnya, jadi namanya bukan lagi user 1 di sini, tapi akan berubah menjadi MAC address dari device yang dipakai oleh si klien. Lalu passwordnya juga berdasarkan MAC address. Nah, untuk password ini kita bisa gunakan berdasarkan MAC address atau berdasarkan password yang kita buat sendiri. Nah, itu tergantung dari settingan kita di server profile. Kalau kita di sini settingannya MAC as username and password, alias MAC address itu sebagai username dan password, maka di sini passwordnya kita harus gunakan berdasarkan MAC address. Nah, B ini kan MAC address di sini. Nah, sedangkan kalau kita di sini menggunakan MAC hanya sebagai username, otomatis kan kita harus melakukan setting password di MAC autentikasi password di server profile ini. Maka di sini kita harus ambil password ini dan kita pasang di sini menggunakan tanda kutip. Jadi misalnya di sini AYZ123, maka kita buat seperti ini AYZ123 seperti ini. Nah, kalau misalnya di sini kita tidak menggunakan password, di sini menggunakan MAC as username and password, maka di sini ya harus menggunakan password berdasarkan MAC address. Jadi seperti ini. Oke, lalu di sini akan terbentuk sebuah scheduler dengan mengambil nama user yang kita buat di awal, yaitu berdasarkan nama. Di sini kan misalnya kita gunakan user 1. Di sini nama usernya yang waktu pertama sebelum berganti menjadi MAC. Nah, user 1 inilah yang akan dibuat namanya sebagai nama scheduler di sini. Lalu intervalnya di sini kita bisa gunakan terserah. Jadi interval yang di scheduler yang ini itu adalah masa valid atau validity-nya. Nah, kalau kita gunakan di sini 30 hari, maka user tersebut tidak akan hilang atau tidak akan di-remove selama 30 hari alias 1 bulan. Jadi dia akan berjalan dapat digunakan terus selama 1 bulan. Kalau kita gunakan di sini 7 hari atau berapa hari ya terserah dari kalian settingannya untuk settingan validity-nya. Atau jika ingin hanya beberapa jam ya tinggal set saja di sini, hilangkan yang day ini seperti itu. Lalu
script atau perintah yang ditanam pada sistem scheduler ini, yaitu dia akan mencari hotspot user lalu melakukan remove dengan mencari komen. Nah, komennya kan berdasarkan nama address nama dari hotspot user yang kita buat. Misalnya di sini user 1, kan di sini berubah namanya menjadi user 1. Di set komennya berdasarkan nama yang pertama, yaitu user 1. Maka di sini dia akan mencari yang user yang komennya user 1 ini, lalu dia akan melakukan remove. Lalu di sini dia juga akan melakukan remove pada menu user aktif, hotspot aktif di sini. Berdasarkan komennya kan pada saat dia login kan komennya terset ini. Nah, pada saat dia login otomatis di bagian aktif juga komennya akan berdasarkan nama user di sini, berdasarkan yang ini. Nah, seperti itu dia akan jadi dia akan melakukan remove juga untuk di bagian aktif. Lalu dia akan melakukan remove terhadap dirinya sendiri, yaitu berdasarkan terhadap yang sistem scheduler yang terbentuk di sini. Jadi sistem scheduler ini akan hilang dengan sendirinya pada saat mencapai 30 hari. Karena di sini ada perintah sistem scheduler remove dengan mencari file name A. Name-nya di sini kan $A seperti ini. Nah, lalu di sini juga akan terbentuk satu scheduler seperti ini, di mana dia namanya berdasarkan MAC address dengan interval 10 detik. Ini fungsinya adalah fungsi scheduler yang ini. Jadi pada saat si klien login, jadi misalnya si user 1 ini login, dia kan di bagian hotspot user, dia kan di sini masih user 1, belum berdasarkan pada saat si user 1 misalnya di sini kan user 1 login. Nah, dia di bagian aktif kan dia masih user 1 di sini, dia belum berdasarkan MAC address, dan di bagian hostnya juga belum berubah, belum ada komen. Jadi fungsi dari si scheduler ini pada saat si user 1 tadi login dan di bagian aktif di sini masih login berdasarkan nama user 1 bukan berdasarkan MAC address, maka pada saat mencapai 10 detik si user 1 tersebut akan langsung di remove dengan mencari MAC address yang digunakan oleh si user 1 tersebut. Lalu di bagian host juga akan di remove. Lalu cookie-nya juga akan di remove jika kita menggunakan cookie pada hotspot server kita. Lalu pada saat dia di remove, otomatis di bagian aktif si user tersebut akhirnya akan login dengan sendirinya menggunakan MAC address. Jadi bukan lagi berdasarkan nama user 1 tadi, tapi berdasarkan MAC address-nya. Jadi fungsinya di sini dia akan menghapus untuk yang nama user 1 tersebut agar si klien dapat login menggunakan MAC address-nya. Seperti itu. Lalu dia akan melakukan remove setelah 10 detik ini. Oke, langsung saja kita praktekkan. Sini saya copy. Seperti ini saya copy. Lalu di bagian user profile saya akan ambil seperti ini. Di sini saya beri namanya misalnya auto login MAC 30 hari misalnya. Seperti ini. Valid 30 hari seperti ini. Lalu di bagian script saya paste scriptnya, lalu saya apply. Lalu di sini saya akan buat user. Yang pertama user 1, ini password 123 misalnya, auto login MAC valid 30 hari, apply seperti ini. Lalu di sini saya buka dulu untuk sistem schedulernya. Nah, lalu di bagian lalu saya buat juga satu user 2 untuk memperlihatkan perbedaannya nanti. Ini saya buat juga user 2, play, sama-sama profilnya seperti ini. Oke, lalu kita akan buka user 1 dan user 2 dulu, atau user 1 saja dulu seperti ini. Nah, di sini saya akan coba login. Ini saya coba login menggunakan user 1 seperti ini, 1 2 3. Nah, pada saat saya login, kalian perhatikan di bagian name, password serta komen yang muncul di sini, serta di bagian schedulernya akan terbentuk dua scheduler seperti ini. Saat dimana scheduler yang pertama itu akan berlaku selama 30 hari sebagai masa valid, sedangkan scheduler yang keduanya itu yang berdasarkan namanya berdasarkan MAC address itu akan
berlakunya hanya 10 detik untuk mengeksekusi script yang ada di scheduler tersebut. Oke, di sini saya coba login, perhatikan baik-baik di sini dan di sini seperti ini. Saya coba login. Sorry, di sini salah, 1 2 3. Oke, login. Nah, langsung berubah name dan passwordnya, dan ada 2 scheduler. Di sini juga ada comment berdasarkan nama user 1, dan di sini berdasarkan MAC address yang di remove akan berdasarkan MAC address. Nah, itu tadi 10 detik langsung hilang untuk scheduler yang tadi. Dan kita lihat di bagian aktif di sini langsung usernya login menggunakan MAC address seperti ini. Dan di bagian host juga langsung diberikan komen seperti ini. Jadi kita bisa tahu bahwa MAC address ini adalah yang digunakan oleh si user 1 tadi. Oke, lalu di bagian scheduler tadi kan ada 2 scheduler, tapi yang scheduler 1 yang 10 detik itu sudah hilang karena dia sudah melaksanakan tugasnya untuk menjalankan perintah, dimana pada saat si user ini login menggunakan user 1 tadi, yaitu user 1 di bagian sini kan user 1 tadi. Nah, si scheduler yang 10 detik tadi langsung menghapus yang di bagian aktif ini, sehingga si user ini diminta untuk login kembali dan akhirnya login menggunakan MAC address. Nah, kemudian yang scheduler yang kedua, dia berdasarkan nama dari si user 1 tadi yang kita buat di sini, user 1. Di sini terbentuk langsung user 1 dan dia intervalnya itu 30 hari. Jadi validity-nya 30 hari. Jadi masa aktif dari si user ini itu 30 hari, dan pada saat 30 hari akan langsung dibuat untuk melakukan remove terhadap user tersebut. Lalu di bagian aktif juga akan di remove dan scheduler ini juga akan di remove. Nah, misalnya di sini saya coba testing, di sini saya ubah jadi dari 30 hari, misalnya di sini saya berikan 5 detik saja. Otomatis si user yang MAC address ini dengan komen user 1 itu akan langsung dihapus setelah 5 detik ini. Dan kita bisa lihat juga di bagian login page ini, di sini tidak ada muncul lagi untuk tombol log off walaupun kita refresh karena memang masa validnya itu selama 30 hari pada saat kita setting tadi yang pertama. Jadi dia masa validnya itu di sini kan intervalnya 30 hari. Jadi setiap si user ini terkoneksi ke access point kita atau ke wifi hotspot kita, dia akan langsung connect tanpa harus lagi melakukan atau memasukkan user dan password seperti itu. Nah, misalnya di sini saya ubah jadi dari 30 hari menjadi 5 detik, otomatis ini akan dihapus. Saya lihat apply, oke. Kita tunggu, di sini akan langsung dihapus. Nah, langsung dihapus seperti ini. Oke, dan di sini sudah muncul lagi untuk halaman loginnya seperti ini. Oke, lalu misalnya di sini saya gunakan yang user 2 ini. Di bagian ini saya coba buka di bagian user 2. Oke, dan kita lihat apa isi dari si scheduler yang 10 detik itu. Saya coba login. Nah, di sini yang schedulernya dia akan meremove berdasarkan MAC address dari si orang yang login tadi. Di sini F34D. Di sini kita lihat, jadi itu dia akan meremove berdasarkan MAC address. Jadi walaupun ada banyak orang yang login, dia tidak akan meremove semua, dia hanya meremove berdasarkan MAC address dari yang login tadi. Jadi aman untuk script yang ada di scheduler tersebut. Kita bisa lihat di sini di menu aktif. Saya coba hapus lagi dulu untuk usernya, dan kita lihat nanti di perubahan yang terjadi di bagian menu aktif. Saya coba tekan sini 1 detik, ini akan otomatis terhapus. Nah, terhapus. Oke, saya buat dulu untuk usernya. Ini IZ aja deh, IZ. Ini lalu apply. Saya coba login. Saya di bagian menu aktif dulu. Ini bagian IZ, saya menuju ke bagian aktif. Lalu kita lihat IZ 1 2 3. Nah, langsung berubah seperti ini, dan kita tunggu di sini. Pada saat yang 10 detik ini jalan, sini akan hilang lalu berganti
Kita lihat di sini. Nah, langsung berubah juga di bagian aktif ini seperti ini. Ini perubahan yang terjadi di bagian aktif. Jika tadi usernya berdasarkan AYZ, langsung diputus lalu akan login kembali berdasarkan MAC address, dan di sini komennya diberikan juga berdasarkan nama user yang tadi yaitu AYZ. Di sini sudah hilang untuk menu lockout-nya, jadi ini validity-nya selama 30 hari di sini. Jadi tergantung kita saja untuk di bagian script ini ingin memberikan validity-nya 30 hari atau berapa hari, tergantung teman-teman. Oke, lalu misalnya di sini saya hapus dulu, saya matikan lagi kembali. Oke, lalu misalnya di sini saya akan simulasikan kalau tadi passwordnya berdasarkan MAC address. Sekarang kita simulasikan berdasarkan password yang ingin saya set sendiri. Ini misalnya saya berikan AYZ channel saja seperti ini. Ini saya copy. Lalu saya menuju ke bagian server profile. Nah, di bagian server profile saya ubah yang MAC as username and password menjadi MAC as username saja. Lalu passwordnya saya copy yang password ini yang sesuai dengan yang di script. Saya paste seperti ini, apply. Lalu saya menuju ke saya copy untuk script ini, dimana passwordnya itu sesuai dengan yang saya tentukan, bukan lagi berdasarkan MAC address. Saya ke profile ini, saya hapus, saya paste script yang berdasarkan password yang saya buat ini, lalu saya apply. Nah, sekarang saya buat usernya. Seperti ini. Profilnya saya arahkan ke auto login yang saya sudah buat. Lalu di sini saya coba login lagi. Saya buka dulu ini. Dan saya menuju ke menu aktif juga. Nah, sekarang kita di sini kalian perhatikan di bagian name dan password. Nah, di bagian name nanti akan berdasarkan MAC address, tapi di bagian password dia akan berdasarkan password yang saya buat di sini dan password yang saya buat di bagian server profile yang ini. Seperti itu. Oke, kita menuju ke aktif lagi, kita coba lihat. Dan nanti MAC address-nya akan dikunci. MAC address di sini akan dikunci sehingga user ini akan aman, tidak bisa digunakan oleh device yang lain, hanya bisa digunakan oleh device berdasarkan MAC address yang dikunci tersebut atau di lock. Kita coba masukkan AYZ channel 1 2 3. Kita lihat di sini, saya login. Nah, kita bisa lihat di sini passwordnya berdasarkan password dari yang saya buat di server profile dan berdasarkan yang ada di script. Sedangkan name-nya itu berdasarkan MAC address. Nah, di sini juga dikunci MAC address-nya. Nah, dan kita lihat di sini menu lockout akan otomatis hilang. Nah, sehingga setiap dia connect akan langsung terkoneksi, tidak perlu lagi memasukkan username dan password. Itu untuk masa validity 30 hari. Dan pada saat mencapai 30 hari, user ini akan langsung dihapus. Nah, seperti ini misalnya saya matikan 30 harinya, saya buat 5 detik. Dalam 5 detik akan langsung dihapus. Nah, ini sudah hilang hostnya juga hilang, komentarnya. Jadi seperti itu. Jadi tergantung kalian ingin memberikan validity-nya berapa hari di sini. Oke, apalagi ya, kayaknya cukup sampai di situ. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari Ais Channel. Ais Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.